Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya perkenalkan, saya Ripsal Trinovriwardana dari program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus pembangunan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu di Desa Karangrejo, Tuban. Wilayah ini tuh memiliki potensi angin cukup stabil, terutama di dataran tinggi dan area terbuka dekat pantai utara Jawa. Tujuan pembangunan ini adalah untuk menyediakan akses listrik yang lebih stabil, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan energi fosil. Untuk jenis pembangkit yang digunakan adalah turbin angin horizontal kecil sebanyak 5 unit, masing-masing berkapasitas 10 kW, jadi total jadi total keseluruhannya itu 50 kW. Sistem ini lengkap dengan baterai penyimpanan inverter dan mini grid distribusi listrik. Untuk investasi dan biaya operasional, untuk estimasi total investasi awal proyek ini sekitar 1,350 miliar. Komponen terbesar dari pembelian turbin dan sistem penyimpanan baterai lithium itu instalasi jaringan dan bangunan pendukung juga diperhitungkan di tabel Excel ini. Untuk biaya operasional tahunan relatif rendah, hanya sekitar 76 juta per tahun. Ini termasuk perawatan gaji, teknisi, dan monitoring sistem. Karena sumber energi berasal dari angin, tidak diperlukan bahan bakar tambahan lainnya. Untuk proyek ini itu dianalisis selama 10 tahun dengan asumsi produksi rata-rata 160.000 kWh per tahun dan tarif jual sebesar 300.000 per kWh. Dengan kenaikan 3% dan inflasi biaya 5% per tahun, hasilnya cukup layak. NTF itu sekitar 415 juta, untuk IRR-nya itu 14%, lebih tinggi dari diskon 10%, untuk payback-nya itu periode tercapainya di tahun ke-6. Untuk total pendapatan selama 10 tahun itu diproyeksikan mencapai 5,5 miliar. Yang ini di total pendapatan selama 10 tahun 5,5 miliar. Untuk dampak terhadap kenaikan tarif 3% itu menghasilkan pertumbuhan pendapatan tahunan yang konsisten dari 480 juta di tahun pertama hingga 626 juta di tahun ke-10. Hal ini membuat pendapatan akumulatif meningkat lebih dari 5,5 miliar. Untuk dampak terhadap biaya operasional dengan inflasi 5%, biaya O dan M meningkat dari 76 juta menjadi sekitar 118 juta pada tahun ke-10. Meski ada kenaikan biaya, tren pendapatan tumbuh lebih cepat dari beban biaya. Proyeksi arus kas dan kelayakan itu arus kas bersih tetap positif sejak tahun pertama dan meningkatkan setiap tahun. NPF tetap tinggi dan IRR tetap di atas 14%, yang menunjukkan proyek tetap layak bahkan dalam skenario kenaikan harga dan biaya. Untuk rekomendasi sini itu yang pertama, proyek layak secara ekonomi ditunjukkan oleh nilai MPF positif, IRR melebihi 10%, dan payback periode di tahun ke-6. Untuk proyek juga layak secara teknis karena memanfaatkan potensi angin lokal yang tersedia dan menggunakan teknologi yang terbukti. Pengelolaan sistem off-grid berbasis angin memberi kemandirian energi bagi desa dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang terakhir, biaya operasional rendah dan risiko bahan baku nyaris tidak ada karena energi utama berasal dari angin. Baik, sampai sini saja presentasi saya hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata yang kurang jelas,
Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.